Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor batubara. Pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, ke-8 Harum, ke-9 BSSR, ke-10 ABMM, ke-11 Bian, ke-12 Toba, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama ada Indi yang ditutup di harga 1695, menguat 0,89%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker resminya Indi sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Indi gimana nih? Indi ya udah sinyal uptrend ya. Apalagi harga Newcastle Coal itu ditutup menguat naik 4,34% di penutupan hari Jumat kemarin. Ini kemungkinan besar saham-saham nanti tuh open gap up Senin. Jadi ada sinyal untuk turun lagi nggak? Nggak ada sinyal untuk turun lagi di bawah 1600 atau jelek-jeleknya 1580. Jadi swing low-nya di mana nanti kalaupun ada swing low di 1580 1600. Mungkin nggak 1400 sudah nggak. Kemungkinan besar udah nggak. Ya, coba lihat time frame weekly-nya. Tuh, weekly-nya juga bagus. Kenapa saya bilang bagus? Bapak Ibu perhatikan saat dia menembus 1600 di minggu sebelumnya di akhir bulan September itu dengan volume sangat besar. Ya, jadi ini valid nggak? Harusnya valid. Lihat Bapak Ibu perhatikan ya. Jarang-jarang nggak valid. Ini contohnya pas di mana nih? Nah, ini juga pas 1500 ya. Nah, ini pas 1500 volumenya langsung besar nih. Ya, kita lihat tren jangka pendeknya. Ini kan dia berlama sideways di 1500, akhirnya di September 2021 itu minggu terakhir juga dia tembus dengan volume besar. Ya mestinya nih target naiknya mana nih? 2300 atau minimal ya 2000 kita targetkan. Kalau dikasih 10% minggu depan ya lumayan. Dan kemana nanti dia kalau ada koreksi? Yang koreksinya nggak lebih dari 1600. Itu aja. Tahun ini sama gambarannya, akhir tahun bullish untuk saham-saham batubara. Ya, apapun ceritanya nanti kemungkinan besar potensinya bullish. Apalagi trend and downtrend semenjak 2022 sudah ditembus. 2 tahun sudah selesai, saatnya bangkit saham-saham batubara. Ya, nih dari peaknya Oktober 2022 dia punya bottomnya itu di Juni. Ya, habis itu dia break. Ya udah, itu ya. Jadi target 2400. Mudah-mudahan di awal Januari atau Maret nanti kita lihat lah, atau bisa jadi 2 bulan ke depan langsung aja ditembusnya kan. Berapa persen sih naikannya? Harus 20% ya, 20-30% ya. Mudah-mudahan bisa lah dalam waktu 2 bulan 3 bulan ya. Siapa tahu memang super bullish kan. Ya udah, siap-siap. Itu aja untuk Indi. Menarik. Lanjut Adro yang ditutup di harga 3810, terkoreksi 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, Adro di distribusi. Adro ini sih saya sudah lihat-lihat, cuman saya mau beli Adro tuh kalau tembus atas. Ada level-level harga yang saya lihat untuk dia kalau tembus itu jalan ya. Jadi kemana besok? Tembus 4000 minggu depan. 4000, mudah-mudahan 4200 bisa sampai seminggu ya. Kita lihat aman gak aman. Pokoknya di atas 3800 atau toleransi 3370 itu masih bisa. Jadi seperti itu. Dan ini aja juga ada view lebih pendek. Ini kalau dia tembus 3950 pola cup handle terbalik atau pola ascending triangle, bukan pola ascending triangle, dan targetnya 4200. Lumayan ya. Dan ya trading pendek lah Bapak Ibu kalau mau beli harga atas nih. Tapi ya kalau Bapak Ibu simpen sampai akhir tahun ya menurut saya tetap akan bullish, akan potensi tetap all time high. Tahun ini all time high, cetak rekor baru Adro. Ya, itu aja ya, tapi resikonya lebih besar. Kenapa? Karena yang dari bawah ini kan juga punya barang, nggak tahu kapan mereka mau profit taking. Mereka udah dapat berapa persen nih? 60-70% nih. 60% ya. Jadi ya kita yang baru beli mungkin harga atas ini Bapak Ibu ya harus punya plan, atau kalau nggak pakai stop loss siap dibawa turun lagi. Itu aja untuk Adro. Minggu depan rebound karena harganya Newcastle Coal naik 4% itu luar biasa tuh. Potensi rebound. Target minimal 4000 lah. Lanjut ADMR yang ditutup di harga 1505, terkoreksi 1,63%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ADMR ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya. ADMR sideways. Tembus gak? Tembus tahun ini. Ya nggak akan turun lagi di bawah 1400. Sabar-sabar Bapak Ibu kumpulin aja dia lagi sideways naik turun ini. Ya, tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Namanya analisa juga bisa aja meleset. Dan ya yang penting Bapak Ibu plannya seperti apa. Kalau di luar harapan. Misalnya tiba-tiba di bulan Oktober akhir dia jebol 1370-nya, gimana respon Bapak Ibu? Itu aja ya.
untuk ADMR. Tapi menarik, pokoknya kalau di minggu ketiga keempat nanti dia bergerak di atas 1600, target arah ADMR akhir tahun atau November 2000 minimal. Itu aja. Lanjut, PTBA yang ditutup di harga 2990 terkoreksi 2,28%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya PTBA sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke tekniknya, PTBA saatnya juga bangkit. Tahun ini bangkit. Ini double bottomnya sinyal ditembus confirm nanti breakout. Kenapa? Karena dia terus membentuk higher high, higher low. Bahkan dari semenjak Agustus 2023 setahun yang lalu, dia sudah membentuk 2 higher high, 2 higher low. Jadi harusnya uptrend. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksinya biasa aja. Ya, kemungkinan Senin kembali rebound, gak ada lagi cerita merah-merah. Tapi ya kalau Bapak Ibu minat, bisa stop loss di bawah 2900, stop loss dulu boleh. Kalau mau hot juga boleh, atur aja lah. Menurut saya minggu depan tembus 3200. Mudah-mudahan PTBA siap-siap bullish. Kalau target bullishnya kemana nih? Double bottomnya ini aja, hitung dari swing low ke swing high-nya ini. Dari neckline ke bottomnya ini. Neckline nih ke bottom. Nah, hitung aja garisnya itu. 4000 lumayan. Kalau bisa ke 4000 dari 3200 tuh. 25% lagi. Ya, itu aja untuk PTBA. Lanjut. ITMG yang ditutup di harga 25.975. Terkoreksi 0,47%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya ITMG sedikit masih ada distribusi. ITMG ya jelas rebound. Kalau harga batu bara naik 4% ini masa di situ-situ aja. Dan ini lagi menarik. Kalau bisa Bapak Ibu, kalau berminat, ini ITMG yang belum naik banyak. Kenapa saya bilang belum naik banyak? Karena dia ini lagi di dekat EMA 200-nya. Risknya cuma 2%, maksimal 3%. Target minimal itu 4%. 27.000 dan 28.000, 8%. Nih, ya kalau Bapak Ibu berminat silahkan. Di risknya tipis saja tuh. 2%, 2,5%. Udah, buang kalau koreksi. Harusnya rebound, tapi ya siapa tahu langsung open gap up. Kalau dia nggak open gap up itu, nah dapat harga murah. Ya, Bapak Ibu, target ya tadi 28.000. Uptrend ya tahun ini. Peluang besar uptrend. Gak ada cerita nggak uptrend ya. Mudah-mudahan. Disclaimer tapi ini ya keputusan jual beli di tangan masing-masing. Yang penting punya plan. Karena kita hanya bisa bereaksi dengan keadaan market. Kalau marketnya jelek, tiba-tiba jelek ya kita buang. Misalnya seperti itu. Ya, ITMG lanjut. UNTR yang ditutup di harga 27.275 menguat 0,8%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya UNTR diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. UNTR rebound minggu depan. Ini dia kalau pandangannya ya, sideways untuk naik. Ini bisa jadi nanti pola imported holder neckline-nya 28.000 tembus gas. Ya, coba lihat time frame weekly-nya dulu. Nah, koreksi biasa ya. Rebound. Kalaupun ternyata belum mampu menembus 28.000 untuk UNTR, nggak dalam lagi turunannya, paling 10% lah Bapak Ibu nih. Ini double bottom nih, udah confirm nggak? Harusnya konfirmasi breakout nih. Apalagi mendekati akhir tahun ya, musim dingin. Nih, ini confirm palingan sideways di area ini. Habis itu siap-siap tembus 28.000 gas. Targetnya mana minimal? Minimal ya 32.000. Itu aja untuk UNTR. Lanjut, DOIT yang ditutup di harga 705 menguat 2,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya DOIT diakumulasi. DOIT saat ini aman. Sideways saja nih, nggak dalam lagi turunannya. Mudah-mudahan ya, support 650, 640 itu harus dijaga. Dan targetnya kalau melihat kondisi seperti ini baru continuous pattern. Kenapa saya bilang continuous pattern? Ini view jangka menengah, dia baru aja breakout dalam pembentukan pola bisa jadi dibilang cup and handle atau pola ascending triangle. Ini ngebase untuk naik minimal 1000 adoit. Akhir tahun kita targetkan. Ya, disclaimer. Lanjut. Harum yang ditutup di harga 1405 terkoreksi 1,74%. Kalau dilihat data saksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Harum ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Harum siap-siap. Nih ada big akumulasi Senin rebound ya. Tembus 1450. Senin selesai udah siap-siap kembali uptrend. Target uptrendnya kemana? Minimal rounding bottom mininya ini. Yang mana rounding bottom mininya ini? Yang ini Bapak Ibu. Sebentar saya gambar dulu. Nah ini. Nih mini ini aja. Kalau dia tembus 1450, 1600. Jadi ada potensi upset berapa tuh? 10% minimal. Ya kita tarik atas saja nih targetnya. Nah, pas di situ ada persimpangan jalan, dulunya tuh support kuat, sekarang jadi resistance kuat. Dan kalau view lebih menengah, middle, ini bisa tarik pola inverted shoulder. Mana pola inverted shoulder ini? Targetnya 1900, 2000. Bagus, Harum, perhatikan. Ya, lanjut. BSSR yang ditutup di harga 4.620 menguat 0,65%. Kalau dilihat data saksi asing net buy.
Kalau di broker semuanya BSSR ada distribusi. BSSR aman ya. Mungkin nggak ke 4.300 itu maksimal. Bapak Ibu sabar kalau dibawa diiris pelan-pelan mungkin 1-2 minggu aja. Tapi kemungkinan besar ini sudah menjadi bottomnya 4.500 dan siap-siap bangkit. Target bangkitnya 5.000 minimal. 5.000 5.100. Ya, kalaupun ternyata false break dia turun udah tangkap average di 4.230, 4.300. Ini arah kemana nih? Kalau saya lihat pandangannya ya tetap uptrend. Jauh. Belum apa-apanya nih. Ini baru bangkit dia nih. Ya, udah konfirmasi nggak? Udah, Bapak Ibu perhatikan aja. Dia turun low volume dan pelan-pelan. Ya, ini bisa jadi proses akumulasi tapi di markdown dibawa turun dulu. Yang gangguin psikologis retail. Nanti saatnya minggu depan lah kita lihat. Kalau dia tembus 4.800 gas, 5.000 minimal arah, 5.100 untuk BSSR. Lanjut, ABMM yang ditutup di 4.070 menguat 0,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya ABMM ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. ABMM udah sedikit lagi. Palingan retest. Ini sekarang di 4.070. Palingan retest 3.900. Kalau 3.800 enggak. Kayaknya 3.900 maksimal turunannya. 3.950 siap-siap bangkit. Ini sudah selesai kemungkinan besar koreksi ABC-nya. Tinggal minggu depan kita lihat kalau mulai setlist dan mulai higher high. Ya udah siap-siap bangkit lagi. Arahnya masih jauh. Ekor nih aja kita targetan minimal. Atau minimal jangan ya, jangan minimal itu. Takut Bapak Ibu berharap pas nggak nyampe Bapak Ibu gara-gara melihat wah bilangnya 5.800. Sudah awalnya profit gara-gara berharap siapa tahu besok rebound, siapa tahu besok rebound dia turun-turun balik BP. Kan yang penting Bapak Ibu jagain dengan trailing stop. Kita minimal targetnya resistennya semenjak September 2022 itu di 4.900 5.000. Ya dari harga sekarang potensi upside 20% kan lumayan. Ya itu aja. Kalaupun mau pakai stop loss Bapak Ibu 10% kalau minat ya silahkan. Dengan reward minimal 2 kali lipatnya ya ideal nggak yang kayak gini? Ideal untuk ABMM. Lanjut, Bian yang ditutup di 16.500 terkoreksi 1,19%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Bian di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Bian selama di atas 16.300 16.400 masih aman. Kita lihat minggu depan kalau rebound menarik. Coba lihat tadi bagaimana broker summary-nya. Masih ada buangan ya. Tapi kita lihat Senin aja. Kalau dia tembus 16.800 sepertinya menarik juga. Target minimal 18.000. Mudah-mudahan jalan minggu depan Bian. Lanjut. Toba yang ditutup dengan 580 terkoreksi 6,45%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya Toba di distribusi. Toba saat ini aman. 520 maksimal 480 nggak ada lagi ceritaan 480. 500 maksimal. Mungkin gak kayak EMA 200-nya kejauhan. Terlalu dalam. Ditinggal dulu EMA 200-nya saat ini dia digas dulu. Ya maksimal 500 kalaupun turun. Tapi ya menurut saya coba lihat time frame weekly-nya. Oh iyalah, mungkin ada bisa ke 500. 500 dulu lah ya. 500 dulu, tapi kalaupun dia bisa mampu rebound karena batu bara rebound ya bisa jadi nanti koreksi ABC baru bangkit lagi kan ke atas. Ya kita lihat nanti untuk Toba. Daripada Toba pilih yang lain juga lebih menarik tuh. Tapi kalau suka Toba silahkan. Ya, kalau di grup Borneo Trader tuh beli Tobat dari 2250, 300. Sekarang udah nggak beli lagi. 378 terakhir tuh di area ini. 378, 380. Habis itu nggak beli lagi. Udah follow the trend aja. Itu dia Toba. Lanjut, saham terakhir ada KKGI yang ditutup di harga 600 menguat 1,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya KKGI ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya KKGI rebound juga minggu depan. Target mana? 650, 660. Risknya kecil tuh jebol 580, pertimbangkan stop loss. Kalau mau stop loss dulu ya atau ya tergantung Bapak Ibu lah. Kalau berminat ke KKGI. Tapi banyak yang menarik daripada KKGI. Kalau saya pilih yang lain ya. Tapi ya cukup oke juga lah kalau Bapak Ibu berminat. Yang penting dia rebound aja, serius rebound tuh. Untuk minggu depan. Disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.